Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rusyida Dia Agustin dengan NIM 2401 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus MPDI. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yaitu proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Pendidikan kewarganegaraan juga menekankan pentingnya pemahaman dan pengalaman Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada materi yang kedua yaitu fungsi kewarganegaraan. Di sini fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, fungsi ini bertujuan agar mahasiswa atau warga negara memiliki rasa nasionalisme, menghargai sejarah dan perjuangan bangsa, serta mencintai tanah air. Nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kesatuan, toleransi, dan semangat gotong royong ditanamkan agar berbentuk identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki terhadap negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan bangsa. Kewarganegaraan bukan hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mampu menganalisis secara logis dan kritis berbagai permasalahan yang terjadi. Permasalahannya seperti korupsi, ketimpangan sosial, radikalisme, dan juga isu-isu hak asasi manusia. Dengan berpikir kritis, mahasiswa tidak mudah terprovokasi dan bisa ikut memberikan solusi untuk kemajuan bangsa. Kemudian fungsi yang terakhir ada mendorong mahasiswa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, fungsi ini menekankan pentingnya sikap aktif dalam kehidupan demokrasi, seperti berpartisipasi dalam pemilu, menyampaikan pendapat dengan cara yang benar, serta menghargai perbedaan. Selain itu, tanggung jawab sebagai warga negara juga berarti taat hukum, menjaga ketertiban, serta ikut berkontribusi positif di lingkungan masyarakat. Kemudian lanjut di tujuan kewarganegaraan. Di sini tujuan ada 3 juga. Yang pertama yaitu membentuk sikap dan karakter kebangsaan dalam diri mahasiswa. Nah, tujuan ini berfokus pada pembentukan jati diri dan karakter mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa, seperti cinta tanah air, semangat persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan juga semangat kebangsaan. Karakter ini penting untuk membangun pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan peduli terhadap bangsa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membekali mahasiswa dengan wawasan politik, hukum, dan sosial kebangsaan. Kemudian yang terakhir ada menumbuhkan kesadaran untuk hidup bernegara secara konstitusional. Tujuan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku. Mahasiswa diharapkan sadar bahwa kehidupan bernegara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum, bukan kekuasaan semata. Kesadaran konstitusional ini akan menumbuhkan sikap taat hukum, menghormati hak asasi manusia, dan juga menjaga tatanan demokrasi dan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian ada juga visi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, visi dari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu mewujudkan mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, berkarakter Pancasila, toleran terhadap keberagaman, dan juga mampu berperan aktif dalam kehidupan yang demokrasi. Selain pendidikan kewarganegaraan memiliki visi, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki misi yang sangat penting. Di sini misi pendidikan kewarganegaraan ada 4. Yang pertama yaitu menanamkan pemahaman yang mendalam tentang dasar negara. Kemudian misi yang kedua ada meningkatkan kepedulian sosial dan berpartisipasi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokratis dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir yaitu mendorong pembentukan karakter dan moral mahasiswa yang berlandaskan nilai kebangsaan. Kemudian ada kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Apa sih kompetensi pendidikan kewarganegaraan itu? Jadi ini adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik, termasuk juga mahasiswa, setelah mempelajari mata kuliah atau pelajaran kewarganegaraan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan sebagai warga negara yang baik dalam negara demokratis. Nah, kompetensi ini ada 3. Yang pertama yaitu kompetensi kognitif, yang kedua ada kompetensi afektif, dan yang ketiga ada kompetensi psikomotorik. Yang pertama yaitu kompetensi kognitif. Di sini kompetensi kognitif yaitu mampu memahami konsep-konsep kewarganegaraan, demokrasi, HAM, konstitusi, dan juga sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang kedua ada kompetensi afektif. Kompetensi afektif yaitu menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, toleransi, dan juga nasionalisme. Kemudian yang terakhir ada kompetensi psikomotorik. Di sini kompetensi yang dimaksud yaitu mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial politik secara bertanggung jawab, misalnya melalui organisasi kemasyarakatan, kemudian melalui pemilu atau juga melalui kegiatan sosial. Kemudian masuk ke materi pokok kewarganegaraan. Nah, materi pokok kewarganegaraan di sini ada 6. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. 5 silanya mencerminkan nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi sumber utama dari seluruh hukum di Indonesia. Kemudian materi yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara yang mengatur sistem pemerintahan dan juga hak warga negara. Kemudian lanjut ke materi pokok kewarganegaraan yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa juga disebut dengan NKRI. NKRI ini adalah bentuk negara Indonesia yang menyatukan berbagai perbedaan dalam satu kesatuan. Keutuhan NKRI ini juga harus dijaga dari berbagai ancaman melalui semangat persatuan dan juga nasionalisme. Kemudian lanjut ke materi yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Sikap saling menghormati dan toleransi itu sangat penting untuk menjaga persatuan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini. Lanjut ke materi pokok kewarganegaraan yang kelima, yaitu ada demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia menekankan musyawarah,
kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara sebagai bagian dari sistem demokrasi Pancasila. Kemudian materi yang terakhir ada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional menegaskan pentingnya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan bangsa. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter Pancasila, dan aktif berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memahami nilai-nilai dasar negara. Selain memahami nilai-nilai dasar negara, juga memahami tentang sistem pemerintahan, demokrasi, hak asasi manusia, serta pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin ada materi yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.